Boleh ya Bu, saya berkeliling Boleh, ya? boleh. Ini Silakan. saya tertarik Silakan, ini sama yang di sebelah sini nih. Iya. Jadi rumah dinas saya itu memang bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat. Ada yang dipakai untuk musik, keagamaan, sosial, atau bahkan olahraga seperti pagi tadi. Nah, ini semua Ada. Coba iya. sebut ini belakang lemari nih Mbak Astrid ini ya. Gimana Iya. nih? Kenapa ada baju-baju di sini? Nah, Solo itu mau dibawa kemana oleh Mas Respati dan juga Mbak Astrid ini? Masih ada 5 tahun ini, masih ada 4 tahun ke depan. 4 tahun ini. ya. 4 tahun. Hai Tribuners, saya Delta Gonzales. Ini masih pagi, tapi saya sudah sampai di rumah dinas Wakil Wali Kota Solo, Ibu Astrid Widayani. Jadi perlu diketahui, Ibu Astrid ini sudah dilantik oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025 lalu, mendampingi Wali Kota Solo, Bapak Respati Ari. Nah, eksklusif untuk hari ini, kita akan menemani Ibu Astrid berkegiatan selama 1 hari sebagai Kepala Daerah. Jadi, pada penasaran kegiatannya apa saja dalam seharian ini, kita ikuti sampai nanti ya. Yuk. Halo, selamat pagi Bu Astrid. Mbak Delta. Assalamualaikum. Akhirnya mampir ke rumah dinas Wakil Wali Kota Iya, ini ya. makasih. Terima kasih banget Bu Astrid sudah Iya. kami sudah diizinkan untuk mampir di sini. Tapi memang ini kesehariannya Bu Astrid memang tinggal di sini ya. Iya, selama tugas dinas jadi Wakil Wali Kota, rumah ini kami tempati untuk keperluan dinas. Setiap hari. Setiap hari. Enggak terus berapa hari di rumah pribadi, berapa hari di tergantung sini. juga kadang-kadang kalau anak-anak pas libur, kegiatan juga ada kegiatan keluarga menyesuaikan saja, sangat fleksibel. Ya. Boleh ya Bu, saya berkeliling ya? Boleh. Ini Silakan. saya tertarik Silakan, ini sama yang di sebelah sini nih. Iya. Ini sebenarnya Ada selain buat rumah Ibu tinggal, ruangan itu banyak. juga sebagai apa sih Bu? Jadi ada ruangan banyak. Kalau di rumah dinas ini seperti di ruang tengah biasanya digunakan untuk meeting room, ya ruang meeting. Biasanya kami juga menerima tamu di ruang tamu. Ada juga saya bikin 1 ruang hobi, Mbak. Apa itu? Nah, ini menarik ini. Tapi tidak boleh dibuka dulu karena nanti untuk lain waktu ya. Intinya ada kegiatan-kegiatan yang rutin saya lakukan dari musik, kemudian perpustakaan, membaca. Jadi khusus untuk ruang hobi yang sifatnya pribadi. Jadi kayak ruang kreatifnya Ibu ruang sendiri, kreatif ruang saya. me time-nya Ibu Astrid sendiri. Betul. Nah, ini menariknya di sini Ibu sebagai Kepala Daerah, Wakil Wali Kota Solo, sebagai istri, sebagai ibu juga dari anak-anak. Bagaimana sih Ibu membagi waktunya itu? Saya nggak bisa habis pikirin. Jujur kalau 24 jam kurang ya. Iya, bener banget. Karena otomatis waktu untuk istirahat juga berkurang, ketemu dengan anak-anak. Tapi bagaimanapun ini kepercayaan masyarakat, amanah yang harus saya jalankan, sehingga dari 24 jam itu harus diatur sedemikian rupa supaya seimbang, termasuk bagaimana menjaga kesehatan. Nah, itu dia. Nanti kita ngobrol soal kesehatannya Bu Astrid nih. Saya sempat terkecoh Bu, ini dari luar kondisi rumahnya ini seperti vintage, seperti heritage Ini gitu. peninggalan dari era Mangkunegaran dulu. Oh, bangunan dari era Mangkunegaran sudah diserahkan ke pemerintah Kota Surakarta ketika masa kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Rudi. Iya, jadi pertama ditempati oleh Pak Rudi sebagai Wakil Wali Kota. Termasuk bangunan baru semenjak Pak Rudi jadi wakil. Sebenarnya dulu bangunannya tidak sepenuhnya seperti ini, kemudian ada proses revitalisasi juga dari pihak Pemkot. Luar biasa banget. Gimana Bu perasaan biasanya itu tinggal di rumah pribadi, kok sekarang tinggal di rumah dinas yang tentunya ini butuh adaptasi di awal-awal. Ya karena ini timnya banyak ya, ada tim dari Satpol PP, kemudian dari rumah tangga, bagian umum. Jadi sekarang Mbak Astrid bukan milik keluarga saja, tapi milik untuk masyarakat Solo. Milik masyarakat Solo dan ibu dari rakyat Solo. Dari masyarakat Solo semuanya. Oke. Oh iya. Aduh, ini kayaknya kita ngobrolnya nggak bisa lama-lama di rumah dinas. Boleh nanti ngobrolnya sambil jalan, Mbak. Oke, terima kasih Bu ya. Kita ngikuti Ibu Astrid sekarang ya. Boleh, dalam silakan. 1 hari penuh. Mari Ibu, silakan Ibu duluan. Nanti ikut saya aja Mbak kegiatan. Jadi boleh nih, satu mobil sama Bu Astrid nih ya. Ngobrol di rumah dinas, nggak cukup waktu, ngikuti saya aja kegiatan pagi ini. Oke, silakan Ibu naik dulu, saya lewat sana, nggih. Bu, lanjut ya Mbak. Lanjut, luar biasa sudah banget. Di mobil. Sudah di mobilnya, di mobil dinasnya Ibu Astrid. Sangat ini, produktif kita ngobrolnya. Bu, saya tuh penasaran ya. Seorang wakil wali kota, mulai bangun tidur Ibu Astrid itu ngapain aja nih? Kita juga kepo nih. Iya. Morning routine ya, seperti morning routine ya. wakil wali kota nih.
Saya pernah baca buku yang menginspirasi saya sampai sekarang. Oh, Mungkin ya? Mbak Delta juga pernah, namanya 5 AM Club. 5 AM Club itu dalam 1 jam kita bisa membagi waktu 60 menit dibagi 3, 20. Isinya satu adalah ibadah. Kalau kita Islam kan berdoa ya, sholat, zikir dan lain sebagainya. Kemudian 20 menit selanjutnya kita gunakan untuk bergerak, yaitu olahraga, minimal jalan pagi, minimal atau dikombinasi dengan olahraga-olahraga yang lain. Dan 20 menit selanjutnya yang wajib itu juga membaca, Mbak. Jadi saya langganan juga koran setiap pagi, saya baca berita. Kalau misalnya pas agak longgar waktu jadwal paginya juga kita sempetin baca buku. Jadi morning routine-nya itu sih. memanfaatkan 60 menit Iya, di awal. minimal 60 untuk kita bisa seimbangkan 3 hal itu agar dari fisik, pikiran dan apa yang menjadi motivasi kita bisa terjaga sepanjang hari. Tadi saya waktu datang ke rumah dinas ada ibu-ibu tuh yang yoga dan ibu juga ikut sempat juga ya tadi ya. Iya, jadi rumah dinas saya itu memang bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat. Ada yang dipakai untuk musik, keagamaan, sosial, atau bahkan olahraga seperti pagi tadi. Gitu. Kalau kebetulan tadi pagi ada komunitas Namaste namanya. Namaste. Iya, itu yoga. Ya, kadang ikut. Bahkan komunitas musik pun ada orkestra latihan, saya kadang juga ikut nyanyi. Ini Ibu Astrid ini banyak bisanya. Jangan-jangan bisa nge-host juga Ibu. Oh iya, saya dulu pernah nge-host di Tribun kayaknya. Jadi bintang tamu Tribun ini kan. Oke, kalau olahraga tadi saya lihat, piawe juga ini Ibu yoga. Selain yoga, Ibu suka olahraga apa? Kalau saya rutinnya sih ini ya kardio sama ya sama sih kayak yoga, meditasi, terus sifatnya kalau yang permainan tergantung event. Kalau di Kota Solo, kalau ada event lari kita ikut lari. Oh, ikut lari. Badminton ikut badminton, tenis ikut tenis gitu, Mbak. Wah, ya. Ini sebagai apa ya? Harus siap semua arena. Harus siap semua arena. Jadi emansipasi wanita sangat terasa di dalam diri Ibu Astrid nih kan ya. Iya, betul. Tadi sampai juga Ibu suka baca 60 menit pertama itu maksimal apa minimal? 60 menit itu dibagi 3 dibagi 3 itu untuk minimal ibu, masing-masing 20 menit. Itu untuk ibu sendiri. Iya. Untuk keluarga Ibu di pagi hari biasanya nih kalau ibu-ibu itu untuk keluarga ya? itu saya sama anak-anak suami itu punya kebiasaan wedangan pagi. Wedangan masih ada waktu. Ya, karena waktunya habis. Kalau kita nanti harus memaksakan ya, misalnya setiap malam gitu, belum tentu. Saya kadang malam juga masih berkegiatan karena rata-rata rutin itu dinasnya jam 8 pagi. Secara normal biasanya sampai maghrib, tapi kan sering juga dari wakil wali kota mewakili wali kota atau ada undangan-undangan yang lain yang di atas maghrib juga masih banyak gitu. Belum lagi kalau kegiatan masyarakat kita harus terjun ke undangan-undangan yang sifatnya kampung gitu kan, kelurahan itu biasanya juga malam. Ini kita sedang OTW ke agenda atau salah kegiatan. Satu kegiatan pagi di Kota Solo itu biasanya posyandu, senam pagi, kemudian juga ada monitoring. Jadi ini kebetulan pagi ini kita mau ke posyandu, salah satu posyandu di Kota Solo. Kegiatan pertama Ibu Astrid ini ke posyandu. Biasanya dalam sehari ada berapa puluh kegiatannya Ibu Astrid ini? Enggak berapa puluh lah, nanti habis tuh. Kalau 24 jam dibagi 20 udah berapa itu kan? Enggak. Jadi saya biasanya rutinkan untuk kegiatan itu ada kerja pemerintahan, yaitu di pemerintah Kota Surakarta. Kebetulan saya sekarang juga diamanahi sebagai ketua parpol juga. Itu dia, DPD PSI dan kepala sekolah DPP PSI. Itu ada kegiatan kepartean dan ada kegiatan di luar dinas dan juga kepartean, yaitu ya ada bisnis. Saya masih ada bisnis masih juga, ada Mbak. Bisnis, masih sempat-sempatnya itu. Iya, terus ya nanti sosialisasi dengan teman-teman. Kemudian acara keluarga itu yang di luar itu. Jadi memang betul-betul harus seimbang ya. Kadang-kadang malam udah capek, tapi kalau kita nggak sempet kan, kita nggak ketemu teman-teman, kita nggak ada waktu juga untuk sosialisasi. Iya. Sampai malam ini. Waktu kapan itu Ibu? Iya, harus pinter cari waktu di sela-selanya. Iya. Tapi kan memang sudah ada yang ngatur jadwalnya Ibu seperti apa. Jadi sudah sangat teratur banget jadwalnya gitu. Sebenarnya anak-anak yang ngajarin saya, Mbak, karena saya orangnya jauh lebih teratur ya. Kalau misalnya dikatakan kepribadian itu kan banyak ya, ada yang
sifatnya koleris, melankolis. Saya tuh lebih banyak kolerisnya. Koleris itu yang seperti apa itu? Koleris itu lebih bukan ke, kalau perfeksionis itu lebih ke melankolis ya di situ ya, tapi koleris itu lebih suka ke teraturan, kepastian, terus apa namanya, kalau cara berpikir itu lebih terstruktur dan lain sebagainya. Ini mungkin karena faktor lingkungan saya yang di dunia pendidikan di kampus selama puluhan tahun ya, sehingga saya terbiasa dengan sesuatu yang rapi dan teratur. Jadi kalau misal ada yang nggak rapi sedikit gitu pasti kayak ganjel gitu nggak sih Bu? Iya, nggak ganjel. Jadi kadang-kadang itu kalau ada nih satu kejadian, satu undangan jam 9 ada 5 undangan, mungkin nggak? Iya, mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Saya bisa. Gimana itu Ibu? Ya itu makanya. Jadi bisa mungkin ngatur sama teman-teman. Mungkin saya ajarin anak-anak nggak ini. datang di awal waktu masing-masing acara itu ya? Iya, jadi kita atur betul-betul diukur pakai Google Maps. Kemudian diukur waktunya, durasinya. Kemudian berapa lama saya hadir di sana. Gitu, itu benar-benar dihitung. Dan itu Ibu sendiri yang enggak sama tim dong. Yang hebat tim saya. Iya, untuk tim saya juga. untuk timnya Bu. Nah, untuk soal tim ini kan sekali berangkat ini Ibu dikawal oleh berapa ajudan ini kadang ada yang nyusunin jadwal, protokoler dan mbak-mbak itu juga. Mungkin hampir semua kepala daerah atau wakil kepala daerah hampir sama ya. Tapi kalau di Solo AD1, AD2 itu juga beda. Jadi AD1 lebih banyak nih timnya. Kalau AD2 itu kita ada 2 sespri, 1 sekretaris yang berkaitan dengan surat keluar masuk, kemudian yang sespri kedua hubungannya dengan tamu dan jadwal, proposal dan lain sebagainya ya, administratif. Kemudian ada 2 ajudan juga. Ajudan pertama ini ajudan laki-laki yang biasanya untuk kegiatan-kegiatan dinas di luar, kemudian acara-acara yang membutuhkan pengawalan lebih kuat gitu ya, untuk lebih ketat gitu dengan masa yang lebih banyak. Kalau ajudan perempuan ini memang saya fokuskan untuk kegiatan-kegiatan di Pemkot seperti itu. Dan ada 1 lagi tambahan itu ada aspri juga saya yang saya bawa dulu sejak saya sebelum jadi wakil wali kota yang saat ini masih membantu saya. Jadi ada 5 tim saya. Oh iya, ada 5 dan ini 1 Pak Ari driver yang driver selalu mengantarkan saya kemana-mana. 6. Maaf Pak Ari, lupa. Timnya luar biasa bisa membersamai. Loh, ini penting juga loh, ketepatan waktu itu dari driver. Bapak tertekan nggak Bu? Bapak tertekan nggak ini mengantarkan seorang wakil wali kota ini Bapak? Iya Pak, boleh loh Pak dijawab Pak. Aman ya Pak? Aman saja. Luar biasa, ini kita sudah sampai di daerah Mojosongo dan sepertinya berapa menit lagi nih kita sampai di Posyandu Jaya Wijaya. Berapa Pak? 10 Iya, menit 5-10. Buku tamu ya, wes ini tak tulis biar buat kenang-kenangan. Nama langsung ya. Biar jadi kenang-kenangan Mbak Astrid pernah kesini. Ya, keperluan Bu. Saya kita tulis no wali. Ya, ini kan keperluan. Monitoring. Istilahnya insya Allah piyaine nggih sae-sae. Amin. Love. Tadi gimana Bu ke Posyandu? Ya gimana menurut Mbak Delda? Seru ya? Seru. Tapi menarik sekali saya menemukan
Banyak sekali, biasanya kader-kader posyandu itu perempuan, tapi di Mm-mm. sini tadi laki-laki loh. Jadi bapak-bapak tadi itu kader. Iya, jadi ketua sekretaris bendahara pengurusnya malah bapak-bapak. Wah, luar biasa sekali. Ini bapak-bapak Yandu ya. Ini kan ya. Oke, Posyandu itu kan termasuk programnya Ibu dengan Betul, Mas Mas Respati. Respati. Selama setahun ini apa Bu namanya Posyandu Posyandu Plus, 6 SPM. Itu apa Bu? Dan selama setahun ini program itu udah berjalan seperti gimana tuh? Sudah kita pastikan rata di semua RW. Kalau posyandu kan tingkatannya RW ya. Itu ada pelayanan 6 SPM, standar pelayanan minimal. Dan ILP ini kan siklus hidup. Jadi mulai dari ibu hamil, anak-anak, terus remaja, usia produktif, dan lansia. Nah, jadi kita terbuka untuk semua. Kalau dulu kan posyandu masih posyandu untuk balita, Ya, posyandu benar-benar. lansia gitu ya. Ini sudah untuk semua. Bahkan 6 SPM itu di luar kesehatan juga ada untuk pendidikan, untuk ketertiban umum, bahkan yang kaitannya dengan DPU itu untuk pembangunan infrastruktur itu masuk di posyandu semua. Oh, lebih kompleks Iya, daripada jadi dulu. aspirasi masyarakat itu nggak cuma keluhan pusing, nggak enak badan gitu ya, atau kesehatan, tetapi juga apa yang ada di lingkungan di sekitar mereka bisa dimasukkan aspirasinya di masing-masing posyandu, nanti akan dihandle oleh kelurahan. Posyandu zaman sekarang masih ada bubur kacang hijau nggak Bu? Kayaknya masih sih, Masih Mbak. ada. Tergantung ibu kadernya masak apa ya. Tadi saya juga Bener. belum ngecek tadi makanannya. Oke. Tadi sempat disinggung juga pas Ibu sambutan tadi ada stunting ya. Kalau Iya. di Solo stunting seperti apa sih Bu? Alhamdulillah kita gerak sangat kuat dan aktif ya. Dalam arti kuat itu kita tidak bisa sendiri, kita pakai bahasa keroyokan, semua OPD kita libatkan juga. Biasanya kan yang intervensi dari Dinas Kesehatan maupun dari DP3AP2KB ya, itu untuk stunting, tapi kita juga ingin mengajak ke semua pihak. Bahkan untuk remaja-remaja ada duta genre kita masukkan, dari puskesmas kita masukkan di masing-masing wilayah, mulai dari RW sampai dengan lurah. Biasanya juga ikut kalau saya keliling gitu monitoring untuk posyandu-posyandu yang kita pasti cek angka stuntingnya berapa. Dan alhamdulillah tahun kemarin 2025 dengan intervensi yang kuat dan juga kita aktif, proaktif, kita langsung terjun ke masyarakat, kita masuk ke 20 besar untuk kinerja terbaik stunting se-Indonesia. Se-Indonesia Iya. Kota Solo luar biasa. Jadi memang angka stunting sangat minim. Iya, minim jadi kita sekali tuh di sampai Kota ini Solo. Mbak, sampai ada dapur sehat yang digerakkan ibu-ibu kader. Jadi setiap hari kita kirim makanan kepada target sasaran stunting. Kita ada baby cafe, menyediakan cara pembuatan menu sehat untuk bayi-bayi. Ada baby spa gitu ya, untuk stimulan pertumbuhan bayi. Dan Lengkap itu sekali. bisa dijangkau oleh semua masyarakat Betul, ya. dan gratis dari pemerintah. Gratis dari pemerintah, luar biasa ini Sebelum program. ada MBG malah. Sebelum ada MBG. Iya. Jadi dilaksanakan dari masa kepemimpinan Mas Respati dan sebelumnya, Mbak Astrid. sebelumnya dari Mas Gibran sampai kami lanjutkan. Dan kita lebih kuatkan intervensinya dengan integrasi vertikal tadi. Jadi dimaksimalkan. dimaksimalkan lagi dengan keroyokan. Dari kesehatan kita ke pendidikan. Kalau nggak salah tuh Ibu Astrid, kalau dari Instagramnya Ibu Astrid ini ya, saya lihat lebih fokus ke generasi muda nggak sih Bu? Semua segmennya. Iya, Semua tapi karena sebelumnya saya sebagai rektor ya, jadi kesannya fokus ke mahasiswa anak-anak muda, tapi sebenarnya ke semua segmen saya masuk. Bahkan kemarin untuk lansia pun saya buat wisuda juga, Mbak, karena ada program lansia Kota Solo. Gimana itu? Iya, sampai wisuda. Jadi, buat pendidikannya? Iya, karena basic saya pendidikan, saya juga melihat banyak juga pelatihan, pendampingan di semua segmen baik usia maupun sektor ya. Kemudian kami kawal dan ternyata ada misalnya ibu hamil, kita buatkan program untuk bisa menyiapkan persalinan dengan baik sampai dengan memastikan 100 hari masa pertumbuhan bayinya bisa optimal. Termasuk sampai itu tadi lansia kita siapkan ada program untuk senam sehat, kemudian bagaimana supaya tidak gampang pikun, dan pelatihan keterampilan untuk lansia. Nanti kalau sudah lulus
wisuda. Wisuda di wisuda. Iya, wisuda ibu hamil dan wisuda lansia ada di Kota Solo. Menarik banget. Saya jadi pengen hamil. Silahkan Mbak. Lu kok silahkan. Cari suaminya dulu udah ya? Oh, sudah. Oh sudah, tinggal Nunggu ini. wisuda. Tinggal Hamil aja wisudanya berarti. ini kan ya. Oke, luar biasa. Ini sekarang Yang menuju bahaya tuh yang belum punya suami pengen wisuda hamil itu. wisuda lansia saja langsung deh. Aduh belum, kita umurnya masih produktif ini nggak boleh. Masih produktif nggak boleh. Ibu, Alasan mager karena mengaku lansia. itu dia kalau anak muda zaman sekarang yang usia baru 30 tapi ngakunya aduh tulangku udah jompo kayak gitu nggak boleh, kemana-mana nggak boleh. bawa ini ya. Ya, itu Bawa apa? semua perlengkapannya kan perlengkapan Perlengkapan jumbo. lansia, perlengkapan jompo. Tapi Bu Astrid lebih nyaman dipanggil ibu atau mbak ini biasanya? Banyak yang manggil Mbak sih. Mbak tapi ya. silahkan ya. Maksudnya saya nggak harus gitu. Cuma iya. biasanya rata-rata manggil Mbak karena di pemerintahan Mas Respati dan saya kan termasuk pemimpin muda. Katanya gitu katanya. Ya, masih muda memang benar Di masih. bawah 40 semua soalnya. Mbak aja deh, saya beberapa tahun di bawah Mbak Astrid ini. Oh ya. Benar. Kayaknya kita cuma selisih 6 tahun aja sih Mbak. Oke, kita 30-an berarti ya. 30-an tapi nasib kita beda guys. Mau tukeran? Nggak, jangan tidak ya. Nanti kalau Bu Astrid jadi host saya nganggur, nanti jadi wali kota jadi host saya nganggur. Bu Astrid sebelumnya kan jadi rektor. Iya. Bidang pendidikan, jadi rektor di universitas, lalu kemudian terjun ke dunia politik. Ada bedanya nggak? Bedanya di mana nih? Pastilah. Banyak pasti bedanya. Di mana Ya, nih pasti bedanya? itu ibarat kayak sarapan sama makan malam ya. dua dimensi yang berbeda, dua dunia yang jauh gitu. Kalau di pendidikan kan kita fokus untuk transfer knowledge gitu ya, kita sharing ilmu, kemudian kita fokus juga lebih tertata semuanya, jadwalnya 1+1 sama dengan 2 gitu ya. Kalau di politik simple saja. 1+1 bisa 11. Wah, ini dia ini ya. Berarti memang harus belajar lagi nggak sih? Bu? Fleksibel, tapi politik juga mengajarkan saya untuk bisa menggunakan pengaruh dengan baik. Yang namanya kekuasaan itu kan tidak semua orang bisa dapat ya. Benar. Tapi bagaimana kekuasaan itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk kemakmuran, alat untuk bisa lebih bermanfaat dengan apa yang sumber daya yang bisa kita kelola gitu ya. Bisa Kayak gitu sih Mbak. memakai hegemoninya yang Iya, bagus juga. betul. Kadang-kadang yang menjadi salah kaprah adalah politik tentang dirinya atau kepentingannya sendiri. Tapi sebenarnya politik itu kan tentang pengaruh ya, tentang kekuasaan di mana ya bagaimana kita bisa menggunakan pengaruh ini dengan tepat. Itu aja. Jadi kayak apa ya, politik itu seperti dua mata pisau. Iya. Tergantung siapa nih Siapa yang yang pakai pegang. pisau Kayak itu misalnya ya, Bu, dulu ya? saya di pendidikan, ya saya ngajar akhirnya untuk murid, tanda kutip ya, peserta. Kalau kita seminar gitu ya. Tapi ketika sekarang saya jadi wakil wali kota, saya masih membawa misi pendidikan ini untuk semua masyarakat Kota Solo gitu. Jadi lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaat. Dan satu perbedaannya, mungkin sekarang kalau dulu mungkin Ibu Astrid sebagai rektor mau jalan kemanapun masih ada beberapa yang tidak mengenali. Nah, Iya. sekarang jalan ke depan aja langsung Bu Astrid, ya. wah, kayak gitu. Dan Gimana? sambat. Nah, dan sambat. Sama Bu Astrid ini loh begini. Iya. Banyak ya dapat sambatan, maksudnya No, dapat itu bagian keluhan. dari pekerjaan. Memang sering dapat keluhan dari masyarakat. Iya, kan? itu bagian dari pekerjaan. Jadi pemimpin harus siap mendengar, menampung aspirasi dan juga mencarikan solusi. Kebanyakan Udah itu sih. Jadi kayak misalnya orang aduh ini banyak ini, ya udah memang itu bagian dari pekerjaan kita. Kita hadir di sini untuk masyarakat, untuk bisa mencari dari permasalahan itu kira-kira mana nih solusi yang terbaik. Sering-seringnya dapat keluhan yang apa aja, Bu? Di bagian apa mungkin? Bu, ini banjir. Kebetulan di sini. Solo ini kan semakin maju ya Mbak Delta. Alhamdulillah ya, maksudnya kita tahu semakin macet di mana-mana, pembangunan semakin banyak, investasi juga banyak. Sehingga problematika paling besar itu memang di SDM. Jadi pas banget sama yang sudah saya jalankan selama ini bertahun-tahun, di mana kita harus bisa membuka mindset, kita bisa memberikan wawasan, bahkan motivasi yang banyak orang non sewu mindsetnya hanya menunggu bantuan. Nah, aku dulu kok dapat bantuan sekarang enggak misalnya, atau selama ini kita belum dapat bantuan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus saya rubah pelan-pelan di kota Surakarta, karena kita kota loh, kita udah nggak desa lagi. Kota itu ya mindsetnya harus sudah open minded, terbuka terhadap semua perubahan, bisa mengikuti perkembangan zaman dan bagaimana
khususnya generasi muda ini juga siap menjadi agen perubahan gitu, karena dengan dinamika yang ada baik di sosial, di politik, bahkan di ekonomi ya, ini masyarakat kita harus siap untuk bisa menghadapi dengan baik. Iya, Kita kuncinya udah mau sampai MAN 1 kan? benar, kita sudah mau sampai ke MAN 1. Jadi ini ke agenda Mbak Astrid Iya. yang kedua di Iya. hari ini. Iya. Guys, ya, tetap stay tune ya. Astrid, itu kalau setiap sambutan beberapa kali tadi saya lihat selalu ada guyonannya Gitu yang ya, Mbak, bikin ya? audiens itu wah langsung ketawa-ketawa. Itu sudah dipersiapkan atau spontan sih Bu? Natural aja ya, Natural. tergantung audiens juga. Misalnya kan kita dalam konteks pendidikan, ya saya sharing pengalaman saya. Tadi juga karena pengalaman saya di sebagai Komda Lansia, saya juga sampaikan. Jadi secara natural aja dan pengennya sih ada ini ya koneksi langsung dengan audiens yang bicara. Jadi bebas mau audiens apa aja tadi saya Tapi lihat. ini tadi juga sebenarnya nyambung kurang semua. lengkap sih Mbak. Saya biasanya kalau sambutan-sambutan itu rata-rata saya kasih parian. Pantun. Tapi juga lihat acara juga sih. Kalau acara-acara formal yang banyak audiens itu biasanya untuk menarik perhatian saya kasih pantun. Pantunnya bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi ini PR ya sebelum berangkat. Karena pasti dulu bikin pernah pantun. saya serahkan ke ajudan atau sespri saya malah terdebikannya pakai AI. Berarti Ketahuan. Udah saya bikin sendiri. ketahuannya gitu. gimana tuh? Ya kan bahasanya kan kelihatan ya natural sama enggak ya. Gitu. Jadi bikin sendiri. Tadi sempat jadi posyandu tadi sempat pantun ya, Iya, Mbak iya, Astrid iya, ya. iya. Tapi yang selanjutnya enggak. Tapi juga tetap pecah sambutan dari Mbak Astrid. Ini sekarang kita ke Kantor saya dulu mampir. mampir ke ruang kerja. Boleh ya Bu nanti? Boleh. Mampir ada apa saja nih di meja Iya. Mbak Astrid ini ya? Daripada penasaran biasanya cuma lewat di depan balai kota, Iya. ini harus mampir ke kantor wakil wali kota. Ke foto-foto boleh nanti ya. Boleh sekali. Oke, tadi di Bu Astrid ini juga termasuk Komda Lansia. Komda Lansia. Ketua komisi. Jadi wakil wali Lansia. kota Surakarta itu ada tugas mandatori juga Mbak, selain mendampingi dan mewakili wali kota ketika penalangan hadir. Seperti saat ini saya 2 minggu sebagai PLH wali kota, tapi juga secara mandatori sebagai ketua tim penurunan stunting ya. Kemudian ketua tim koordinasi pengentasan kemiskinan daerah TKPKD, kemudian TPID pengendalian inflasi daerah, Komda Lansia, dan beberapa yang memang langsung dipegang oleh wakil wali kota. Jadi memang jelas
tugas utamanya betul. wali kota apa, wakil wali kotanya apa. Kalau wali kotanya berhalangan baru bisa diwakilkan Betul. oleh wakil. Tapi secara umum kami juga mendampingi wali kota dalam menjalankan tugas-tugas. Jadi komunikasinya selalu komunikasi lancar dengan Mas Iya. Raspati ya untuk Iya, soal untuk koordinasi. koordinasi tugas ini. Itu dia. Tadi ini kalau saya masuk nih di mobil tadi ada lama banget di mobilnya Mbak Astrid ini ya. Kalau saya lihat ya, jadi rumah ketiganya Mbak Astrid. Rumah ketiga. Rumah kesekian ya. Rumah kesekian, rumah pertama rumah pribadi, rumah kedua rumah dinas, nah rumah ketiganya di mobil di ini ya. jalan ya. Di jalan Ya, apa semua aja ada. Coba ya. sebut ini belakang lemari ini Mbak Astrid ini ya. Gimana Iya. nih? Kenapa ada baju-baju di sini? Ini sering ada agenda mendadak pengajian gitu ya. Saya biasanya belum sempat balik ya, udah langsung saya bawa, nanti kadang di lokasi atau di kantor ganti baju. Kemudian baju olahraga, batik-batik. Yang banyak nih seragam sih sebenarnya, kayak setiap acara tuh kan kalau Pemkot banyak seragam ya Mbak ya, Iya. sesuai dengan temanya masing-masing gitu ya. Yang Yang saya kasih contoh aja lah, misalnya yang apa ya? harus selalu di sini tuh baju batik gitu pasti Oh ya, Bu, ini ya? misalnya, ini dari Kepatihan aja, dari salah satu kelurahan. Misalnya kelurahan dapat kaos gitu, jadi kita nanti harus menyesuaikan kalau ada agenda di kelurahan kita menyesuaikan pakai seragam. Kayak gitu sih, jadi makanya banyak banget. Item apa saja sih yang wajib di mobil kalau menurut Mbak Astrid? Kalau saya batik, kemudian untuk pengajian, kemudian ini blazer ya, Oh, blazer. kemudian rompi untuk di lapangan, ini juga dari BPPD nih kayaknya. Ya ini untuk BPPD, ya, untuk rompi BPPD. kebencanaan, jadi sewaktu-waktu kita juga harus langsung siap, langsung set pakai. Bahkan sepatu boot, semua lengkap Sepatu di boot, sini. sandal, sepatu Iya. flat shoes juga, ada sandal jepit. Udah pernah perdiknya ini Pernah yang wajib pernik, apa terus ini di sama sini? ini sama saya biasa bawa sesuatu untuk masyarakat juga, untuk adik-adik balita gitu, saya bawakan kemeja batik atau daster untuk anak-anak Oh, juga di yang belakang, makanya penuh dus ya. Oh, buat diberikan ke buat adik-adik mereka. buat ya. masyarakat semuanya. Ini di sini ada obat juga ini Bu ya, boleh nggak Bu ini? Enggak ada Saya obat lihat- sih Mbak, vitamin. Oh, vitamin. Ini tolak angin. Oh, vitamin. Biasa, Ya, kita ada harus cari obat. anget-anget karena musim hujan kan ya. Bener, ada parfum, Parfum, lotion biasa. lotion. Nah, sekarang yang bikin kepo ini, kalau istilah anak mudanya Mbak Astrid ya, what's in my bag? Kita What's in my bag, kita ya? bongkar Untuk hari tasnya ini nih ya, Mbak aku Astrid ya. pengen dukung juga ini produk UMKM Solo, cantik sekali kan. sekali. Ini bukan branded yang dari Eropa itu loh, tapi ini bagus UMKM. banget. Ini dari Apa Muara. mereknya ini? Muara punya Ibu Tuti Adib. Muara. Oh, Bu Tuti Adib. Jadi Ya, Bu Tuti Adib. Bu Tuti itu membuat tas yang dari para pengrajin dikumpulin, jadi pengrajinnya macam-macam gitu sih. Cantik kan? Bener, cantik, minimalis. Minimalis. Dan pasti muat banyak pasti dong. muat Isinya banyak. apa aja ini Bu Isinya- Astrid? Umum ya, dompet. Ya, Dompet. ya. Nah, ini saya kalau setiap hari nggak yang berat-berat, cuma pakai cushion aja. Touch up ya, buat touch, up. Ini tadi belum touch up ya. Nah, Tisu, tisu biasa lah. permen karet. Permen karet biar bisa nggak nganggur mulut, Biar nggak ngantuk. biar nggak ngantuk. Ada lagi Bu. Handphone kedua. Oh, handphone kedua. Saya juga punya handphone kedua. Udah cocok dari wakil wali kota mungkin saya. Berarti speknya udah masuk ya? Speknya sudah masuk. Udah sama kan ya? Oh, sudah sama. Oh, udah Pak. sama. Saya juga pakai produk bedak yang itu, Bu. Oh gitu ya. Ini juga apa namanya, hand sanitizer. Hand sanitizer. Ini saya belum punya. Iya. Tolong ya nanti dilengkapi untuk Habis bisa ini jadi wakil wali dilengkapi. kota. Ya kosmetik aja sih. Oh iya, sama ya. Ya lipstick dan lain sebagainya, sama itu uang-uang dia. kecil. Aman. Sama dengan wanita pada umumnya. Tapi agendanya luar biasa. Bu, kita sudah hampir sampai ke balai Iya. kota tapi harus muter dulu. Oh iya, ini. Kita Ini harus menyesuaikan lalu lintas. Iya, lalu lintas ini mendekati Imlek. Imlek dan betul. kebetulan bulan ini bareng dengan ulang tahun Kota Solo ya, Bu. Iya, ya? betul. Gimana perasaannya ini? Kalau selalu Sebenarnya Imlek tiga tuh macet, momen. betul. Tiga momen yang bersamaan. Menjelang Imlek, terus ulang tahun Kota Surakarta, dan Ramadan. Ramadan puasa, Ramadan 18 Luar biasa, Februari. ini memang agendanya full sekali pasti Iya. bertabrakan. Besok ada apa sih Bu? Itu Gerbek Sudiro juga pasti ada. Ya, Gerbek Sudiro, kemudian di beberapa titik kota Solo juga mengadakan perayaan Imlek. Di Solo Safari, di Taman Balai Kambang, di Balai Kota, di
kawasan Pasar Gede itu kalau kita lihat secara rutin ya, ini sudah dihiasi lampion-lampion dengan simbol-simbol Sio setiap tahunnya. Dan ini sudah kita kombinasi dengan Ramadan, Mbak. Nah, Oh ya. menarik kan? Menarik Biasanya ini. kan cuma Sio nih, tapi kita sudah kasih ornamen-ornamen Ramadan juga. Unik karena bareng ini. Barengan ini. Nah, terus Iya. yang menandakan ulang tahunnya Kota Solo biasanya ada janur kan, Mbak? Belum ya? Belum ini. Nanti puncak perayaannya di Sriwedari. Ya, Selalu tanggal pasti 17. ada arak-arakan ya. Kirap-kirap kalau pas ulang tahun itu. Bukan arak-arakan ya, itu kalau kirap budaya di Gerbek Sudiro. iya. Kita biasanya upacara upacara. peringatan untuk hari ulang tahun Kota Solo. 281. Ini unik juga ya. Unik Maksudnya ketika Sio bertemu dengan beduk, ya Beduk. kan? ada masjid, ada onta ini, Ada Bu. masjid, Emang ada ada- sio onta nggak ada? Nggak ada. Oh, itu berarti tambahan ada onta ya tadi ya? Iya, tuh ontanya gede Oh, banget. iya. Berarti tambah teman dia. Tambah teman. Biasanya onta sendirian kan? Ya onta ketemu sama teman-teman Sio yang lain ya. Iya, ini ada sio, kuda. Bu, terima kasih loh Mbak tadi. Delta sionya apa? Saya sionya, ya ampun monyet, Bu. Oh, monyet. Heeh. Dia ngomong sendiri loh ya. Bu Astrid sionya apa nih? Kira-kira apa? Aduh, apa ya kalau Yang tahun suka bekerja. kuda ya? Enggak, Bukan ya, beda. Naga pasti. bukan. Bukan. Aduh, jadi kuis ini saya dapat Jadi apa nih kalau bener? kuis. Apa, Bu? Macan saya. Macan. Jangan diganggu makanya. Ya. Jangan diganggu. Bahaya. Macan luwe. Macan luwe. Bercanda. Macannya baik kok. Macannya baik. Citah ya. Ngang, kayak gitu kan, bukan. Mama cantik bener, macan mama cantik. Terima kasih, Tuh, dipuji kameramen. sama kameramen Mbak Astrid. Terima kasih Mbak Astrid tadi sudah Iya. modal tasnya Mbak Astrid. Terima kasih. Ini kita hampir sampai. Iya. Bu Astrid, tadi kita sudah mengikuti dari Kegiatan di kegiatan luar. dari pagi sampai sekarang, sudah sampai siang ini dan pulang ke ruang kerjanya Mbak Astrid di Balai Kota. Nah, Iya. kalau tadi kan berkegiatan gitu, kalau di Balai Kota kerjanya Mbak Astrid itu seperti apa tuh, sebagai Iya. apalagi sebagai PLH Wali Kota Surakarta Iya, ini? iya. Ini kebetulan juga Mas Wali baru menugaskan saya sebagai PLH Wali Kota, sehingga pekerjaan-pekerjaan semua yang ada di Balai Kota kan semua ke kantor saya. Ya, itu mulai dari laporan-laporan masing-masing dinas, kemudian juga termasuk dari wilayah-wilayah, kelurahan, kecamatan, secara administratif semua perlu kita kaji, kita tinjau. Baru tadi kegiatan yang di lapangan sebenarnya ini saling berkesinambungan. Jadi di lapangan itu kan memastikan program-program, kemudian apa yang menjadi visi misi wali kota bisa kita jalankan. Kita juga pastikan apakah itu sudah sampai ke masyarakat atau belum. Dan begitu pula sebaliknya, ada aspirasi dari masyarakat yang nanti kita cocokkan juga dengan apa yang menjadi kegiatan program di masing-masing dinas. Itu. Jadi secara administratif sih kalau di kantor biasanya meeting, kemudian kita periksa dokumen dan lain-lain. Jadi sehari itu pasti datang ke Balai Kota. Pasti. Jadi kalau dicari di Balai Kota, Ibu Astrid selalu ada. Tergantung itu, kalau itu tergantung undangan. Ah, Kalau memang di luar baru banyak agenda, itu minimal satu agenda itu saya kosongkan untuk dokumen. Ya, Untuk seperti pulang itu. ke Balai Iya, Kota. tapi ya. untuk misalnya meeting harus ketemu dengan Bu Astrid di Balai Kota itu memang harus janjian dulu. Iya. Mbak Delta. Kecuali untuk Mbak Delta ya, sudah dijadwalkan sudah sendiri. dijadwalkan, sudah ikut keliling-keliling juga tadi. Iya. Bu Astrid, saya mau nanya ini, Bu Astrid kan juga ketua DPD PSI di Ini kerja Surakarta. politik ya. Ini kerja politik ini untuk periode 2025-2030. Iya. Nah, sebelum jauh ke situ, Heeh. kenapa Bu Astrid memilih PSI? Kenapa memilih PSI? Itu kayak proses yang sangat natural ya. Saya kan punya prinsip banyu milih yang ora keli. Waduh, Bolak-balik saya Susah sampaikan ini. ke masyarakat ya, dari awal dulu saya nyalon. Kenapa Bu Astrid ikut Pilkada Solo pengen jadi wali kota, padahal dulu udah enak jadi rektor Iya. misalnya. Nah, pada waktu itu kalau saya berkaca sekilas ke belakang, memang perjalanan saya sangat konsisten dalam penguatan sumber daya manusia dan kebutuhan kota Solo saat ini match sama. Jadi kita perlu penguatan pembangunan non fisik ya. Jadi selain infrastruktur juga SDM. Sama ketika saya memilih PSI pada waktu itu, kita sudah berjalan ketika diusung, saya calon independen, diusung 11 parpol, salah satunya PSI, dan PSI ini yang saya rasa kalau secara
ini banyak cowok mendekat, kita mau milih pasangan hidup ya kan. Ini yang paling komit gitu, yang paling mendukung saya sejak awal. Rekomendasi saya pertama turun dari PSI, kemudian selama saya masa kampanye juga luar biasa dukungan dari PSI, dan saya melihat komunikasi sampai saya menjabat itu juga tidak ada masalah. Yang lain juga baik ya, cuma saya lihat komitmen yang sangat kuat ya ketika PSI ingin menggandeng saya menjadi kadernya. Jadi ketika saya pertama pun dipercaya tidak hanya di DPD Mbak, tapi langsung DPP. Jadi pertama kali ketika saya diminta itu untuk menguatkan dari sisi kaderisasi dan pendidikan politik internal. Jadi saya diangkat sebagai kepala sekolah DPP PSI. Saya masih punya PR untuk membangun sekolah partai di sana, dan ternyata di wilayah juga perlu kita perkuat basis PSI khususnya di Kota Solo karena saya sekarang pejabat eksekutif. Jadi saya dipercaya juga sebagai ketua DPD, gitu ceritanya. Kalau tegak lurus dengan statementnya Mas Kaisang yang ingin menggajahkan Surakarta, gimana itu Mbak Astrid yang akan dilakukan ke depan? Ya, semua partai pasti tentu ingin yang terbaik ya, tidak hanya PSI, semua juga punya cita-cita dalam memajukan wilayahnya, memajukan bangsa Indonesia dengan caranya masing-masing. Kebetulan aja simbolnya gajah. Ya. Simbol baru. Kalau simbol yang lain pasti juga ada ajakan atau gerakan untuk kita bisa kenalkan partai masing-masing ini di masyarakat. Karena memang tantangan kita sekarang kan bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai ini sendiri. Jadi kalau sekarang kan sudah mulai skeptik, banyak masyarakat tidak percaya partai lagi sebagai bagian dari alat untuk pematangan demokrasi yang ada di bangsa kita, bahwa sistem pemerintahan kita saat ini juga perlu kita perkuat lagi secara struktur, secara ideologi, dan semua ini saya kira perlu ada simbol-simbol yang memang dikaitkan kepada masyarakat, bagaimana kita terus bergerak memikirkan bangsa dan negara kita. Ya, partai kan pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ya, apakah nanti kedepannya bakalan lebih banyak merangkul anak muda? PSI partai anak muda, tapi kita juga lebih fokuskan lagi sebagai partai super terbuka, di mana semua bisa masuk, semua bisa menjadi PSI. Ini saya juga promo ya, memperkenalkan. Maksudnya kita betul-betul tekankan bahwa kita pun dalam menyampaikan panjatan doa di partai PSI pun kita 5 agama kita gaungkan semua. Jadi tidak hanya salah satu agama, gambarannya seperti itu. Kami sangat nasionalis, patron kami juga tokoh-tokoh yang sudah sukses gitu di bidangnya masing-masing. Seperti contohnya saya merasa sangat dihargai ketika saya sangat berkontribusi aktif di bidang pendidikan dan akhirnya dijadikan kepala sekolah. Dan bukan hanya saya, banyak pegiat-pegiat yang lain di bidang masing-masing juga diapresiasi oleh PSI, termasuk presiden kita yang ke-7, di mana beliau juga kepemimpinannya luar biasa, mulai dari menjadi wali kota Solo, gubernur, dan presidennya kan juga kita harus berkaca pada prestasi-prestasi dan hasil yang sudah dicapai. Seperti itu. Terakhir untuk menutup kebersamaan kita, Mbak Astrid, harapannya Solo itu mau dibawa kemana oleh Mas Respati dan juga Mbak Astrid ini? Masih ada 5 tahun ini, masih ada 4 tahun ke depan. 4 tahun ini. Ya, 4 tahun. Ada 1 tahun loh Mbak. Iya benar, masih ada 4 tahun ini. Saya dan Mas Respati tentunya masih membawa semangat Asta Cita ya dari Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami turunkan dari rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, mulai dari pusat, kemudian provinsi, dan di daerah kita samakan perspektifnya. Kemudian RPJMD Kota Surakarta kita turunkan menjadi visi misi wali kota dan wakil wali kota Surakarta, yaitu Asta Cita Surakarta. Kita ada 8 program unggulan ya, yang tentunya ini menjadi prioritas kami dalam membangun Kota Solo. Jadi kalau ditanya 4 tahun kemana, kita ingin selesaikan Asta Cita ini dengan baik. Kita ingin terus dipercaya oleh masyarakat dalam mengemban amanah, melayani masyarakat, lebih dekat lagi dengan masyarakat dan bisa mendengar apa yang menjadi harapan dan juga kebutuhan yang tentu kita akan usahakan untuk bisa kita wujudkan bersama-sama sesuai visi dan misi Kota Solo. Iya, itu dia pesan untuk warga Surakarta dari Wakil Wali Kota Astrid Widayani. Terima kasih Ibu Astrid, Mbak Astrid sudah diizinkan untuk menemani kegiatan dan juga mampir ke tempat ruang kerja kantornya Mbak Astrid. Dan tadi sudah bongkar-bongkar tas, sudah mampir ke mobil ya. Sudah bikin video
bikin sudah video. mobil sebagai rumah kesekiannya Mbak Astrid. Iya. Seru banget. Boleh dong episode selanjutnya kita Boleh. ke rumah. Sebenarnya tadi mau saya ajak sampai malam, Mbak. Iya. Cuma karena waktunya terbatas ya, karena hari ini sangat inklusif sekali. Ada kawan-kawan penyandang disabilitas, kita juga ada kegiatan seni dan budaya, kita ada kegiatan keagamaan, dan ini menunjukkan bahwa Solo tidak pernah tidur, Iya. Solo kota yang dinamis, Solo kota inklusif. Oke, luar biasa itu Tribuners. Terima kasih sudah membersamai Delta Gonzales dan juga Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.